Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Tentu baik, itu doa saya buat saudara dan rekan-rekan. Sobat, ada satu kunci rahasia bagaimana seseorang itu bisa umur panjang, bergembira, berbahagia, lalu diberkati Tuhan berlimpah. Ya. Memang kita mengenal tentang olahraga, makanan sehat, istirahat yang cukup, tidak stres, itu bagus. Tetapi kali ini ada satu janji Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 1-3. Akan saya bacakan janji itu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2, Efesus 6. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dan janji ini. Ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jelas bahwa satu kunci rahasia seseorang hidup berbahagia, berkelimpahan, dan umur panjang di bumi, menghormati orang tua di dalam Tuhan. Menghormati orang tua di dalam Tuhan itu bagaimana? Apakah menyembah? Oh no, enggak. Tetapi korban. Ya, korban waktu, korban perasaan, korban tenaga. Untuk apa? Melayani orang tua itu. Anak-anak di sini bisa anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, maupun sudah berkeluarga. Kalau ingin melihat hari-hari yang berbahagia, hari-hari yang umur panjang di bumi dan berkelimpahan, menghormati orang tua. Banyak anak-anak kadang kalau menghormati orang tua yang kaya, ya otomatis karena orang tuanya berada. Tapi kalau orang tuanya miskin, kadang halu. Kalau bisa, Pak, antarkan, jangan deket-deket, pas ngantarkan sekolah, jangan deket-deket sekolahan, saya malu. Papa naik sepeda motor, sebab teman-temannya naik mobil kebanyakan. Itu enggak boleh. Enggak boleh, ya. Misalkan bagaimana kalau orang tuanya itu tabiatnya jelek. Tetap hormati orang tuanya, pribadinya, tapi benci dosanya. Doakan orang tua demikian. Ya. Bagaimana kalau anak itu berani sama orang tua misalkan, ya, merampas banyak orang tua sebelum meninggal sudah istilahnya berkelahi anak-anaknya demi warisan. Ya. Amsal 28-24 dikatakan anak ini anak perampok. Ya. Akan saya bacakan. Barang siapa yang merampas harta benda ibu bapaknya serta katanya tiada salah, maka orang itu sama dengan penyamun perampok. Ataupun mengutuki orang tua. Dalam Amsal 20 ayat 20 dikatakan, siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Seperti Absalom, anak dari Raja Daud. Mau mengkudeta ayahnya. Apa nasibnya Absalom itu? Mati. Mati, rambutnya terjerat di pohon dan tergantung. Jadi, yang pertama, ini adalah suatu perintah penting karena apa? Penting buat anak itu. Yang kedua, penting karena apa? Orang tua itu wakil Allah dalam loh batu. Batu yang pertama hubungan dengan Tuhan manusia. Loh batu yang kedua hubungan dengan sesama. Hubungan dengan sesama ini yang paling atas hormati orang tua. Banyak anak muda, lebih menghormati temannya karena punya image orang tua pola pikirnya ndak matching. Ya, memang orang tua itu gaptek kalau anak-anak sekarang pinter dalam hal teknologi. Tetapi ini nggak boleh, ya. Tetap orang tua wakil Tuhan kita hormati.
Kalau mengutuki, kebalikannya, kita dikutuk oleh Allah. Nggak diberkati, umur diperpendek. Jadi hidup mati anak itu, umur panjang pendek itu dengan menghormati orang tua. Karena ini janji Tuhan. Kalau nggak menghormati, kebalikan, saya tegaskan, bisa pendek umur, bisa hari-harinya susah. Sebab itu, kali ini, jika ada saudara, ya, mungkin orang tuamu istilahnya nggak enak, istilahnya menyakiti. Di hadapan Tuhan sekali lagi, itu biasa. Tetapi kalau anak berani sama orang tua, itu di hadapan Tuhan jahat. Kenapa? Karena orang tua ini sudah korban melahirkan. Kalau dihitung-hitung secara kalkulator, nyekolahkan anak, susunya dulu waktu bayi, nyekolahkan anak, belum imunisasi, mulai SD, TK, SD, SMP, SMA, kalau di total bisa beli orang tua kalian tuh satu rumah. Ya. Tetapi ini korban karena kasih. Karena orang tua ada sisa-sisa kemuliaan Allah. Ya. Sebab itu, kali ini jika sobat ada ganjalan dengan orang tua, bereskan. Saya akan berdoa. Saya akan berdoa buat sobat ada ganjalan dengan orang tua, ada dendam, ada pernah disakiti orang tua sehingga tidak bisa mengampuni. Malam ini bertobat. Mari saya akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berdoa, saya berdoa Tuhan buat sobat-sobat yang mungkin ada akar pahit pada orang tua, ada dendam pada orang tua, yang tempo hari berani memaki-maki, berani memukul, berani mengutuki. Saya berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni Tuhan. Ampuni, lepaskan Tuhan. Di dalam nama Yesus menjadi anak yang taat, anak yang menghormati orang tua, dan boleh memperoleh janji Tuhan, berbahagia, hidup berkelimpahan, serta umur panjang. Tuhan tolong, jika mungkin ada niat untuk memasukkan orang tua ke panti asuhan, ataupun home senior, malam ini Tuhan, ampuni, ubah keputusan itu. Ambil supaya anak-anak itu, salah satu anak yang mendengarkan firman kali ini mau ambil untuk merawat orang tuanya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan melepaskan, Tuhan memberi hidup yang berkelimpahan, Tuhan yang memberi hidup panjang umur. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.